Shalom saudara. Puji nama Tuhan, pada sore malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita. Saya mau saudara-saudara semua kembali berdiri. Kita nyanyikan sama-sama lagu kudus. So
ibadah di persembahan kita nyanyikan lagu Sungguh Alangkah Baiknya. Hallelujah.
agar kami mengerti isi hatimu pada malam hari ini. Dan di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Ya Tuhan, shalom. Terus ya. Haleluya. Di nama Tuhan kita akan buka Alkitab kita di dalam Amsal 3, Amsal pasal 3 ayat yang ke-27 sampai yang ke-35. Amsal pasal 3 ayat yang ke-27 sampai yang ke-35. Saya membacakan untuk kita sekalian dengan perikop anjuran untuk berbuat baik. Ayat yang ke-27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada berat. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Puji nama Tuhan. Judul khotbah pada malam hari ini yaitu hidup dalam kebaikan. Nah, kalau kita tadi melihat janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Itu ayat 27 kita buka ya. Nah, di sini siapa yang pernah atau sering merasakan, oh aku nggak cocok di sini. Kenapa ya aku di sini? Kenapa aku di keluarga ini? Kenapa aku di sekolah ini? Kenapa aku di pekerjaan ini? Atau kenapa aku pelayanan seperti ini? Apa aku pelayanan cuma ini? Enggak pelayanan yang lain? Pernah nggak seperti itu? Pasti ada. Kadang terpikir, kadang sering terpikir, kadang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa? Dan kenapa? Nah, di sini kita belajar ya. Nah, dari ayat yang ke-27 sampai ke-35 di situ setiap kali ada kesempatan bagi kita di tempat ini yang Tuhan berikan, dimanapun kita berada, dimanapun kita tempatkan, untuk berbuat baik. Dalam keluarga itu adalah yang pertama. Di luar, misalnya di sekolah, itu tempat yang kedua. Di gereja tempat yang selanjutnya. Nah, di situ kita belajar mengapa Tuhan tempatkan di sini. Terkadang kita, apalagi yang dapat online, kok saya nggak bisa masuk ke sekolah ini? Kok saya cuma bisa daftar satu? Nah, di sini menjadi pertanyaan kita. Apakah itu maunya kita? Kadang tidak semua itu maunya kita, tetapi ada rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di sini anjuran untuk berbuat baik. Jadi ketika dimanapun kita berada, jadi ada kesempatan kita berbuat baik. Ketika Tuhan tempatkan di tempat A, atau di keluarga B, atau di pelayanan Z sekalipun, Tuhan punya rencana. Nah, jadi di sini yang kita pelajari pertama dari hidup dalam kebaikan, yang pertama yaitu kesempatan untuk berbuat baik. Nah, jadi di sini kita belajar yaitu kepada siapapun yang kita temui,
Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padanya. Ada kesempatan kita untuk tidak berbuat baik, ada. Dan Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan ajarkan kita di ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 itu berpikir dan bersikap bertindak positif. Di sini kita baca, janganlah merencanakan kejahatan. Yang kedua, janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang. Artinya tindakan kita, perilaku kita di mana Tuhan tempatkan, di situ harus bersikap yang positif. Saya sebagai seorang guru di Pasir Panjang itu ada tempat yang luar biasa bagi saya. Kalau mungkin saudara-saudara ya, kalau ada main ke sana mungkin sekilas biasa-biasa saja. Tetapi kalau sudah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, mungkin mulai gerah. Kok anaknya kayak gini ya Kak? Bro, kenapa muridmu kayak gini bro? Sis, kenapa muridmu kayak gini? Tuhan tempatkan kita di suatu tempat adalah untuk berbuat kebaikan. Jadi sebagai seorang guru, saya harus berbuat kebaikan kepada murid saya dengan cara menegur, menasihati, meskipun dari cara yang baik sampai cara yang lumayan tegas. Nah, tidak mendengar, itulah cara seorang guru. Bagaimana dengan saudara-saudara di tempat ini? Nah, bagaimana perlakuan kita kepada orang lain? Kita bisa mulai introspeksi atau mengingat satu-satu. Oh Tuhan, saya taruhkan dulu saya di pekerjaan ini untuk apa? Tuhan taruh saya di suatu tempat, di kelompok komunitas. Nah, misalnya kita bergereja seperti ini untuk apa? Untuk saling membangun iman dan percaya kita kepada Tuhan. Dia bukan untuk saling sibuk, bukan saling menjauhi, tapi kita membangun relasi satu dengan yang lain. Demikian juga di dunia kerja, di dunia pendidikan. Nah, di situ kita belajar. Jadi bangun pertemanan sebanyak mungkin. Bukan kita memilih teman atau misalnya, oh nggak bisa berteman dengan dia. Kita harus berusaha menjadi terang dan garam, ya. Nah, di sini kita harus belajar. Kita jadi terang, kita jadi garam dimanapun kita berada, di sekitar kita, di keluarga kita. Nah, di situ Tuhan memberikan kesempatan untuk kita, dan kita diberikan untuk berpikir dan bertindak secara positif. Kemudian yang ketiga, di situ di ayat 31, yaitu tulus hati. Saya akan membacakan. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kezaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Artinya kita punya hati yang tulus ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Itu namanya kita hidup dalam kebaikan. Jangan menuntut A, jangan menuntut B. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka yang balas adalah Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan yang memberkati kita. Jangan kita berharap, oh aku sudah memberkati paling harus balik memberkati saya. Gak bisa seperti itu saudara. Gak bisa mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu tidak bisa. Apa yang kita tahu itu kita tuai, dan kita tuai itu dari Tuhan. Jangan harap dari dunia. Karena kita, sudah saya katakan dulu, kita berasal dari surga. Kita berasal dari Tuhan. Berkatnya juga dari Tuhan. Jangan kita harapkan berkat dari dunia. Kalau berkat dari dunia itu sia-sia, fana. Sebentar dapat duit habis, sebentar dapat makanan habis, sebentar belajar habis. Tapi kalau berkat dari Tuhan itu kontinu, berkelanjutan selama-lamanya sampai Tuhan datang kembali. Jadi kita jangan mengharap apa yang dunia berikan ke kita, tapi apa yang kita berikan itu adalah kasih
kita yang mencari Tuhan. Nah, kita harus pahami konsep itu ya. Jadi agama yang kita anut ini bukan agama yang sembarangan, bukan agama yang biasa-biasa, tetapi Tuhan yang cari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Mengerti sampai sini? Agama boleh berbagai cara, mau ibadahnya seperti apa, tapi kita Tuhan caranya seperti apa kita tahu. Ya, kita sudah ditulis. Tinggal kita yang mengerjakan keselamatan. Bagaimana cara kita mengerjakan keselamatan? Itu masing-masing kita punya salibnya. Jadi itu yang harus kita hidup, yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu kita perlu hidup dengan tulus. Nah, kalau dalam Matius 10 ayat 16 kita buka ya. Matius 10 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya apa? Ini Tuhan sudah kasih kita di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah kita bekerja, di tengah-tengah dunia ini. Dan bagaimana respon kita hari ini? Respon kita hari ke depan dan seterusnya sampai Tuhan datang. Bagaimana respon kita? Nah, Tuhan inginkan kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Artinya cerdik apa? Kita harus pintar. Jangan mau kalah. Orang Kristen itu berbeda dengan orang-orang lain. Nah, kita lihat berapa kali ya khotbah Daniel ya. Nah, berapa kali kepintarannya? Berkali-kali. Kita dibedakan. Nah, jangan sampai kita sama. Kita harus punya kecerdasan emosional. Apa itu? Kecerdasan dalam mengelola emosi, kecerdasan dalam intelijensi, kecerdasan dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Itu ada istilahnya. Nanti kalian bisa cari di internet. Nah, di situ ada tiap-tiap kecerdasan. Ada orang yang dominan di bidang-bidang tertentu. Tapi kalau kita misalkan optimal semuanya berperan. Meskipun ada yang dominan, tapi jangan sampai salah satunya gini, salah satunya gini. Jadi kelihatannya jomplang. Jangan sampai kita, aktif ke gereja, tapi kok mikirnya susah ya anak itu ya. Hari-hari mikirnya aneh-aneh, mikirnya jorok-jorok. Jadi semua harus seimbang, saudara. Nah, saudara, kita harus seimbang dan segala bidang dan segala kecerdasan. Kita berbeda. Karena kita bukan berasal dari dunia ini. Kita harus ucapkan itu. Kita harus doktrin itu dalam diri kita. Kita anak Tuhan, kita harus berbeda. Kita jadi terang dan dalam dunia. Kita harus berbuat baik di mana kita berada. Itu harus jadi doktrin kita. Jangan sampai doktrin kita ini berubah. Kita bikin pengajaran-pengajaran baru. Jangan sampai sekarang. Karena orang Kristen ini kita sudah punya aliran yang lainnya di arah SMA 3. Jadi jangan sampai kita punya aliran-aliran baru lagi. Cukup kita Kristen orang dikasih Tuhan. Makanya kita harus pintar mengelola, pintar dalam segala hal. Terus tulus seperti merpati. Jangan berpikirnya kayak burung merpati. Terbalik, saudara. Mutar cari makan. Mutar cari tempat untuk menaruh kakinya bertengger.
Yang terakhir di sini kita melihat tadi kita kembali ke Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Di situ kita melihat di ayat 32 sampai 35 di situ adalah perbandingan keadaan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, yang di dalam Tuhan. Ya, di situ ada perbandingan orang yang sesat dengan orang yang jujur. Di situ ada orang fasik dan orang benar, kemudian pencemooh dan rendah hati, kemudian orang bijak dan yang orang yang suka pencemooh dan orang bebal. Dan di situ perbandingannya kita melihat Tuhan memberkati orang-orang yang jujur, habis itu orang yang benar, kemudian orang yang rendah hati, kemudian orang yang bijak. Nah, orang yang bijak itu dalam perumpamaan ada yang tahu? Yang membangun di pasir dan dibangun yang di batu, ya di situ. Jadi kalau kita tidak dibangun di dasar yang kuat, kita akan mudah terombang. Dasar kita apa? Firman Tuhan. Dan yang sekarang kita harus belajar firman Tuhan lebih lagi. Ya kalau nggak bisa, kan ada aja alasan. Nggak sempat baca Alkitab, Kak. Bro, nggak sempat bro baca bro. Kalau nggak sempat, sering dengar khotbah. Tapi lihat-lihat juga ya, apa yang bapak yang mana, ibu yang mana yang khotbah itu harus kita teliti lagi. Jangan sampai kita malah jadi pengertian yang lain. Jadi biarpun kita mendengar khotbah, mendengar renungan, atau kita mencari renungan di internet, kita harus dasarnya adalah firman Tuhan Alkitab itu sendiri. Jadi jangan sampai melenceng, jangan sampai berbeda dari apa yang firman Tuhan katakan. Karena banyak sekarang pengajaran-pengajaran yang mengajak kita ke arah-arah yang kurang baik atau yang tidak baik. Demikian firman Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Sehingga kita sama-sama berdiri. Kita akan pujian berkat Tuhan ini seperti hari. Berikanku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti mata, berikanku mata seperti matamu, pandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tangan, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu, berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Karena Tuhan, ini sudah kami di hadapan-Mu, sudah kemudian membacamu yang ada pada malam hari ini. Kami merindukan kembali kami secara luar biasa dimanapun kami berada. Kami menjadi terang-Mu, kami menjadi garam-Mu, dan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Jadikan kami anak-anak-Mu yang dengar-dengaran, yang taat perintah-Mu dimanapun kami berada. Kami mengucapkan terang
setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya Roh Kudus saja yang memeteraikan dalam setiap hati para pemuda remaja-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang melayani pada malam hari ini, dan yang Kau memberkati mereka secara luar biasa. Seluruh sidang pemuda yang hadir pada malam hari ini, Engkau memberkati mereka satu persatu. Engkau memberkati mereka dalam sekolah dan dalam kuliah mereka, dan Engkau memberkati mereka dalam keluarga dan dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Dan nama-Mu dipuji melalui setiap apa yang dilakukan sidang pemuda remaja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau menyertai, melindungi, menjaga kami setiap saat dimanapun kami melangkah. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami, dan kumpulkan kami pada ibadah-ibadah selanjutnya untuk bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Hubungan kita pada malam hari ini ya